Halo semuanya, saya Zari Syakir Nabila. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu kebudayaan dari Pati, yaitu batik bakaran. Ada 3 poin penting yang akan saya jelaskan di dalam video ini. Yang pertama, pengertian batik. Yang kedua, sejarah batik bakaran. Dan yang paling spesial, saya mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi sentra pembuatan batik bakaran. Indonesia memiliki macam-macam motif batik sebagai salah satu hasil kebudayaan yang masih dilestarikan dan populer hingga saat ini. Kata batik diketahui berasal dari bahasa Jawa, yaitu ambatik. Amba yang berarti menulis dan titik yang berarti membuat titik. Sehingga dapat dipahami bahwa batik merupakan hasil dari kegiatan menulis dan membuat titik sehingga membentuk gambar motif yang indah. Motif yang dibuat pada batik biasanya menjadi simbol dari proses lelak, yaitu suatu peristiwa yang direnungkan dan dituangkan ke dalam gambar. Batik bakaran adalah batik khas daerah Desa Bakaran, Juwana, Kabupaten Pati. Nama bakaran sendiri diambil dari nama desa tersebut. Motif batik tulis bakaran bila dilihat dari segi warnanya mempunyai ciri tersendiri, yaitu warna yang mendominasi batik bakaran adalah hitam dan coklat. Unsur corak atau motifnya beraliran pada corak motif batik tengahan dan batik pesisir. Pada umumnya, corak batik bakaran berbeda dengan corak batik daerah lain, baik dari segi gambar, ornamen, maupun warnanya. Pada setiap motif, umumnya mempunyai makna yang sangat filosofis. Keterampilan batik tulis bakaran di Desa Bakaran tak lepas dari buah didikan Nyi Banowati, seorang penjaga museum pusaka dan pembuat seragam prajurit pada akhir kerajaan Majapahit abad ke-14. Motif batik yang diajarkan Nyi Banowati adalah motif batik Majapahit, misalnya Sekar Jagad, Padas Gempal, Magelati, dan Limaran. Sedangkan motif khusus yang diciptakan Nyi Banowati sendiri yaitu motif gandrung. Motif itu terinspirasi dari pertemuannya dengan Joko Pakuwon, kekasihnya, di Tiras Pandelian. Waktu itu, Joko Pakuwon berhasil menemukan Nyi Banowati. Kedatangan Joko Pakuwon membuat Nyi Banowati yang sedang membatik melonjak gembira, sehingga secara tidak sengaja tangan Nyi Banowati mencoret kain batik dengan canting berisi malam, yang memang saat itu aktivitasnya disibukkan dengan membatik. Coretan itu membentuk motif garis-garis pendek. Di sela-sela waktunya, Nyi Banowati menyempurnakan garis-garis itu menjadi motif garis silang yang melambangkan kegandrungan atau kerinduan yang tidak terobati. Motif-motif khas itu perlu mendapat perlakuan khusus dalam pewarnaan. Pewarnaannya pun harus menggunakan bahan-bahan alami, misalnya kulit bawang tinggi yang menghasilkan warna coklat, kayu teguran warna kuning, dan akar kudu warna sawo matang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai 2 macam motif dari batik bakaran. Yang pertama, yaitu motif tengahan. Kenapa dinamakan motif tengahan? Karena yang memperkenalkan batik tulis pada wilayah Desa Bakaran adalah dari kalangan Kerajaan Majapahit. Jenis motif tengahan ini diindikasikan pada corak batik Padas Gempal, Gringsing, Bregat Ireng, Sidomukti, Sidorukun, Enam Tikar, Limanan, Lebak Kopik, Merak Ngigel, Nogoroyo, Gandrung, Rawan, Truntum, Megel Ati, Liris, Lebak Duri, Kawung Tanjung, Kopi Pecah, Manggaran, Kedelai Kecer, Puspo Baskoro, Ungkur Cantel, Lebak Long, dan beberapa motif tengahan lain. Yang kedua, yaitu motif batik tulis pesisir. Kenapa dinamakan batik tulis pesisir? Karena secara geografis, letak wilayah desa tersebut memang terdapat di pesisir pantai dan aliran pesisir ini diindikasikan pada motif hasil bumi Juwana, seperti Blebak Urang. Selanjutnya, akan ada vlog mengenai kunjungan saya di salah satu sentra pembuatan batik bakaran. Di sana saya mendapatkan izin untuk melihat secara langsung proses pembuatan batik bakaran. Jadi, saya sedang menuju perjalanan untuk ke Desa Bakaran, ke salah satu sentra pembuatan batik tulis bakaran.
Nah, akhirnya saya sudah sampai di salah satu tempat sentra pembuatan batik bakaran. Di sini terlihat banyak sekali para perajin batik sedang melakukan proses pembuatan batik bakaran secara tradisional. Saya akan menjelaskan mengenai proses pembuatan batik tulis bakaran. Proses pertama adalah membuat pola atau dalam bahasa Jawa disebut molo, yaitu pemberian motif pada kain putih. Ada yang menggunakan pensil terlebih dahulu dan ada juga yang langsung menyantingnya dengan gambar motif. Proses selanjutnya adalah nyauti, yaitu memberi malam pada batik tulis bakaran yang akhirnya akan menjadi warna coklat. Dilanjutkan dengan proses nyeceki yang merupakan ciri khas batik tulis bakaran. Nyeceki berasal dari kata cecek yang berarti titik. Selanjutnya, memberikan pola pada latar. Nama pada proses ini disesuaikan dengan motif yang dipakai. Dilanjutkan dengan nemboki atau memblok bidang putih agar tetap putih pada hasil akhirnya. Lalu, medal adalah proses pemberian warna dasar pada kain. Setelah itu dilakukan pengerikan atau menghilangkan malam agar dapat diberi warna. Lalu, motif kain yang sudah mengikuti warna pertama ditutup dengan malam agar tidak mengikuti warna pada proses selanjutnya atau disebut proses bironi. Proses selanjutnya adalah nyogo, yaitu pemberian warna sebagai pewarna kedua atau terakhir pada batik tulis bakaran biasa menggunakan warna coklat tua. Selanjutnya dilakukan ngelorot, yaitu kain dicelupkan pada air panas hingga semua lilin pada proses sebelumnya hilang atau lepas. Dan yang terakhir dilakukan penjemuran. Penjemuran tidak boleh dilakukan di bawah sinar matahari agar warnanya tidak pudar. Proses pembuatan batik bakaran sangat panjang dan tidak mudah. Dahulu, para perajin sebelum proses pembatikan dimulai, mereka melakukan ritual terlebih dahulu. Ada yang puasa 3 hari, ada yang 1 minggu, ada yang 1 bulan, dan ada juga yang 40 hari. Setelah melakukan puasa ini, perajin melakukan pertapaan atau nyep dengan tujuan mendapatkan inspirasi atau ilham, sehingga suatu ketika atau secara tiba-tiba tidak tersadari mendapat gambaran atau bayangan motif batik yang akan dibuat. Biasanya, motif tersebut menggambarkan kondisi masyarakat yang ada dan memberikan pesan moral pada masyarakat. Ada juga yang menunjukkan latar belakang si perajin itu sendiri. Jadi, setiap motif batik ada maksud dan tujuan yang diharapkan oleh pembatik tersebut, atau ada pesan-pesan yang terkandung di dalam motif tersebut. Selain melihat proses pembuatan batik bakaran secara langsung, saya juga mendapat kesempatan untuk melihat-lihat corak dari batik bakaran di showroom. Sekarang ini, batik bakaran sudah ada yang dipatenkan oleh Ditjen Haki sebagai motif batik milik Pati. Terhitung, semuanya berjumlah 17 motif yang terpatenkan. Ke-17 motif itu, semuanya adalah motif klasik. Di antaranya adalah motif berbak kopik, rawan, liris, kopi pecah, truntum, gringsing, sidomukti, hidorukun, limaran, dan lain sebagainya. Saat ini, warga bakaran selain melestarikan motif Nyi Banowati, mereka juga mengembangkan aneka macam motif kontemporer, antara lain motif pohon druju, gelombang cinta, kedelai kecer, jambu alas, dan blebak urang. Yang kemudian menjadi ciri khas batik bakaran adalah motif retak atau remeknya. Tak hanya mengagumi, kita sebagai warga Pati harus bangga memakai produk lokal, salah satunya yaitu batik bakaran yang eksistensinya sudah dipatenkan oleh Ditjen Haki menjadi milik Kabupaten Pati. Sekian dulu vlog ini, sampai jumpa kembali.